Hari ini, pertunangan ini pasti dibatalkan oleh kami. Benarkah begitu? Ana, mengapa Leontin Gyo kini bersinar? Pasti karena membatalkan pertunangan dengan sampah ini. Telah memutuskan ikatan duniawi. Fenomena langit yang tidak biasa ini membuktikan bahwa Li Tianran menghambatku. Pantas saja, kultivasi saya baru-baru ini mandek. Jadi, saya terpengaruh oleh sampah ini. Sekarang baguslah, setelah membatalkan pertunangan dengan sampah ini, saya tidak akan pernah harus terikat oleh sampah ini lagi. Membatalkan pertunangan dengan tuan muda, takdir keluarga pasti akan hilang sepenuhnya. Keturunan pria di masa depan akan menjadi budak, wanita akan menjadi pelacur. Orang bodoh yang buta, Leontin Gyo itu hancur. Aku takut keluargamu juga akan menderita kutukan. Saya rasa Anda yang merapal kutukan itu bukan. Dan sampah ini, Anda pasti sudah menduga bahwa kami datang untuk membatalkan pertunangan. Itulah sebabnya Anda menggunakan metode jahat ini. Saya rasa di Cenceng ini, kehilangan satu Li Tianran, tidak ada yang akan pedulikan. Dia benar-benar bisa mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya. Alam magang bela diri. Puncak, apa gunanya berada di puncak alam magang bela diri? Kami berempat juga. Serang. Tolong hentikan perkelahiannya. Toko saya hampir dihancurkan oleh kalian. Nona cantik, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bisakah Anda memberiku secangkir teh? Minumlah. Kultivator bela diri, hal-hal yang sangat duniawi ini hanya akan menodai tubuh kami. Dia belum diracunkan. Hei kamu serius? Kamu tidak benar-benar sakit kan? Datang ke sini untuk minum teh saya. Hanya untuk memeras uang dari saya. Basmi mereka sepenuhnya. Barusan auranya meledak melintasi ruang. Ini adalah alam Grandmaster. Bagaimana ini mungkin? Benar sekali, kami 4 tusuk konde emas. Sudah lama terjebak di alam magang bela diri. Tak satu pun dari kami mencapai alam Grandmaster. Secangkir teh saja benar-benar memungkinkannya menembus. Mungkinkah dia seseorang dengan latar belakang hebat? Benar-benar dia. Jika kami meminum teh ini, bukankah kami juga bisa mencapai terobosan? Pantas saja kontrak pernikahan seperti itu ditetapkan saat itu. Jadi itu sebabnya, keluarga Li Tianran memiliki teh ajaib seperti itu. Li. Tuan muda Li. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman besar. Saya tidak tahu teh ini memiliki khasiat seperti itu. Mohon maafkan saya. Masalah pernikahan ini, bagaimana bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Anda dan saya adalah orang-orang yang ditakdirkan. Tuan muda Li, saya ingin tahu apakah Anda bisa mentraktir saya secangkir teh? Tidak. Saya bilang tidak. Kamu terang-terangan merampok saya. Hai. Oh tidak, teh ini beracun. Setelah meminumnya, saya kehilangan satu lapisan alam kultivasi saya lagi. Ini pasti jebakan. Teh ini tidak hanya tidak membantu, malah merugikan kami. Aku akan membunuhmu. Dan kau jalang ini. Teh ini. Pasti semacam hal yang sangat duniawi. Yang menodai kami, tubuh para kultivator bela diri. Adapun dia pasti baru saja menggunakan semacam teknik jahat untuk menyerap keberuntungan kami 4 tusuk konde emas yang memungkinkannya menembus. Para bodoh kecil ini, hanya ketika diberikan oleh tuan muda dengan tulus dan murni, barulah teh pencerahan akan mendapat berkah kekuatan abadi. Jika tidak, mereka akan menderita serangan balik dari benda abadi itu. Hei, jangan bicara omong kosong. Saya sudah bilang padamu, saya tidak akan menjual teh itu padamu. Kalianlah yang tidak tahu malu, yang datang merebutnya dan meminumnya. Jika terjadi hal buruk karena meminumnya, jangan cari aku. Salahkan diri kalian sendiri, kalian berdua yang tidak berguna. Pasti Anda yang merusaknya. Anda bermaksud mencelakai kami. 4 tusuk konde emas. Hari ini di dalam Cenceng. Tak satu pun dari kalian akan berpikir untuk pergi.
Cepat pergi dan beritahu Tuan Chen Yan. Tunggu saja, ketika Tuan Muda Chen Yan tiba, dia akan mencabik-cabik kalian semua menjadi 10.000 keping. Di Cenceng kami, siapapun yang memprovokasi 4 keluarga besar kami, tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kalian semua masuk akal atau tidak? Kau. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan tetap di sini. Aku ingin lihat. Apa bedanya jika Chen Yan muncul? Aku ingin lihat. Siapa yang berani menggertak wanitaku? Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya tiba. Tepat sekali. Jadi kau adalah yang bertunangan dengan 4 tusuk konde emas, si tidak bergunakan. Hanya alam Grandmaster itu saja. Dan kau bahkan berani meremehkan Tuan Muda. Bagaimana jika itu aku? Sungguh serangga kecil yang jelek. Pria dinilai dari pakaiannya, kuda dari pelananya. Sampar dan serangga membuat suara riang. Diam. Kau benar-benar menjengkelkan. Hai, mereka sendiri yang menyebabkan masalah dengan meminum teh itu. Apa hubungannya dengan aku? Mereka meminum tehmu. Dan masalah muncul. Dan kau masih bilang itu bukan salahmu. Lalu mengapa? Ketika orang lain meminumnya, tidak terjadi apa-apa. Lihat ini. Aku bilang kau punya masalah. Maka kau punya masalah. Dan kau berani membantah. Kau tahu siapa aku? Tuan Muda Chen kami, dia adalah pria yang akan saya kejar sepanjang hidup saya. Tidak seperti orang tak berguna seperti Anda untuk membawakan sepatu bagi Tuan Muda Chen kami. Anda bahkan tidak layak. Tidak layak. Tepat sekali. Pria yang diinginkan Li Qingmei harus berada di puncak kekuasaan. Tuan Muda Chen adalah milik leluhur keluarga Chen, pewaris yang ditunjuk secara pribadi. Kalian berdua adalah satu di langit dan satu di bumi. Di bumi. Tuan Muda Chen. Bingsu. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen. Anda tidak tahu hari-hari seperti apa yang kami jalani sebelum Anda tiba. The film was translated and Dia dan Li narrated Tianran by itu M Media. adalah sepasang penjahat. Dia tidak hanya menyuruh kami minum teh beracun. Dia juga menyerang kami secara fisik. Hai, jangan bicara omong kosong. Jelas kau tanpa malu-malu. Bersikeras merebut tehku. Baiklah. Di Cenceng kau berani menindas. Bahkan 4 jepit rambut emas. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup. Nona muda ini. Bahkan 4 jepit rambut emas dikalahkan olehmu. Boleh kutanya dari mana asalmu? Tuan Muda Chen. Siapa aku? Dan dari mana aku berasal? Mengapa kau perlu bertanya? Keempat tusuk konde emas ini benar-benar konyol. Sama sekali tidak masuk akal. Mereka mencoba merebut teh itu. Ketika mereka tidak bisa merebutnya, mereka memanggil seseorang. Chen Yan, Tuan Muda Chen. Kau benar-benar membuka mataku. Kau. Tuan Muda Chen. Cepat bantu aku memberi pelajaran pada jalang itu. Tepat sekali, Tuan Muda Chen. Ketika Tuan Muda Chen bergerak sebentar lagi, kami akan memastikan kau mendapatkan balasan yang setimpal. Kau sudah selesai atau belum? Kontrak pernikahan sudah dirobek. Token pertunangan juga sudah dihancurkan. Apalagi yang kau inginkan? Kau belum pergi juga. Bukan tempatmu untuk berteriak di sini. Kau sampah. Apa yang Tuan Muda Chen berniat lakukan? Apakah tempatmu untuk menyela? Kau tidak mungkin mencoba membela keempat wanita ini, kan? Gadis yang bersemangat. Sepertinya kau dan sampah ini benar-benar punya hubungan. Tapi jangan terburu-buru. Sebentar lagi aku akan membiarkanmu melihat dengan baik kekuatan tuan muda ini. Dan kemudian, tepat di depan sampah ini, kau akan dinodai habis-habisan oleh tuan muda ini. Kau, Aku akan merobek pakaianmu terlebih dahulu. Dan kemudian mengolesi seluruh tubuhmu dengan bubuk persatuan bahagia milik keluarga Chenku. Kubayangkan pemandanganmu yang terbakar nafsu. Pasti cukup menyenangkan, bukan? keji. Tuan muda Chen sialan macam apa? Benar-benar seorang mesum. Bahkan aku yang mesum menganggapnya mesum. Tuan Muda Chen, cepat lumpuhkan sampah ini. Singkirkan dia.
Aku benar-benar menganggapnya sangat terlalu menjijikkan. Terutama jika dibandingkan dengan Tuan Muda Chen. Dia hanyalah pria paling menjijikkan di dunia ini. Tepat sekali. Sampah ini tidak lebih dari seekor semut. Lumpuhkan saja dia secara langsung. Aku sudah memberikan leluhur tua keluarga Chenmu. Sudah kupermainkan. Barang ini adalah yang pantas kudapatkan. Dia mengompensasiku dengan ini. Aku pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Apel, leluhur tua. Leluhur tua, berbuat sesuka hati dengan. Berbuat sesuka hati dengan. Diam. Omong kosong yang keterlaluan. Anda mencari mati. Leluhur tua keluarga Chen, begitu mulia. Bagaimana dia bisa mentolerir pembicaraan liar seperti itu dari Anda? Serahkan token itu padaku. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria sejati menggunakan kata-kata bukan tinju. Ini dia. The Tuan film Muda was Chen. translated Kamu and bahkan tidak bisa narrated by menangani ini. N-Media. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Aku melemparkan yang tepat di depanmu, dan kamu bahkan tidak menangkapnya. Pencuri kecil dan bajingan seperti itu harus dihukum mati oleh semua orang di Chen. Kita harus mengeksekusinya di tempat. Serang. Apa yang kamu lakukan? Sangat efektif. Apakah kamu sedang bermain? Nengat menuju api, atau bidadari menaburkan bunga? Leluhur tua keluarga Chen telah memasuki puncak alam martial Sain. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus token dari seseorang dengan kultivasi seperti itu. Betapa luar biasa kuatnya itu. Dan kau masih tidak mau tunduk. Benda emas ini memiliki penekanan kehendak. Selama mereka adalah orang-orang Senshin, siapa yang bisa menembusnya? Jadi bagaimana jika Anda memiliki token itu? Di hadapan kekuatan sejati, itu hanyalah hiasan belaka. Beraninya kau mencuri token leluhurku. Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Alam martial Sain puncak. Tingkat kekuatan ini sudah menentang surga. Tianran, kau harus berhati-hati. Baiklah, kalau begitu berdirilah diam. Aku akan membiarkanmu merasakannya. Tunggu. Daun emas ini mengandung kehendak leluhur. Kita tidak bisa menentangnya. Leluhur telah mencapai terobosan. Langit benar-benar memberkati keluarga Chenku. Terobosan leluhur berarti bahwa dia telah memasuki alam setengah abadi. Hanya sekadar alam setengah abadi. Tapi Tuan Muda berada di alam abadi. Leluhur keluarga Chen kita telah mencapai terobosan. Li Tianran, Anda tamat. Baiklah, tunggu sampai leluhurmu keluar. Kemudian kita akan lihat apakah dia ingin memukul pantat kalian semua. Tunggu sampai leluhur tiba. Kau pasti akan mati. Leluhur keluarga Chen tiba. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Aku datang untuk menanyakan jalan tanpa berkata apa-apa lagi. Awan ada di pegunungan hijau, ada di Ves. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Selamat kepada leluhur atas pencapaian alam setengah abadi. Selamat kepada leluhur atas pencapaian alam setengah abadi. Bangkit. Kecepatan terobosan leluhur sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mencapai alam setengah abadi. Maka keluarga Chenku saat ini memandang rendah dunia dan pasti akan menjadi keluarga tertinggi. Jika bukan karena leluhur, tidak akan ada kejayaan bagi keluarga Shangku. Mulai hari ini, keluarga Shangku bersedia menjadikan leluhur sebagai pemimpin kami. Kami menjanjikan pengabdian tertinggi kami. Melihat ke seluruh Sia Agung, mereka yang bisa mencapai alam setengah abadi sudah menjadi legenda. Kekuatan tempur leluhur tak tertandingi, menyebabkan kami untuk menengadah kepadanya dengan hormat. Kami sangat terkesan. Leluhur keluarga Chen kita telah tiba. Li Tianran, hari ini kau pasti mati. Ini sebenarnya adalah sosok perkasa yang memberiku mata air abadi saat itu. Pertemuan teman lama. Jangan pura-pura tidak mengenaliku. Bocah, kau diam. Leluhurku, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang rendahan sepertimu, lancang? Bagaimana mungkin kau mengenal leluhur kami? Hanya seorang manusia biasa.
yang tidak memiliki dasar seni bela diri apapun. Hanya seorang manusia biasa. Tidakkah Anda lihat jam berapa sekarang? Dan Anda masih berani mengklaim mengenal leluhur? Anda pasti memiliki nyali sebesar beruang dan makan tutul. Diam! Hamba yang mulia ini mencari lembah mata air abadi dengan susah payah, hanya untuk bertemu dengannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan meninggalkan lembah mata air abadi dan datang ke kedai teh kecil ini. Itu benar, dia pasti adalah kekuatan besar yang sedang menjalani kehidupan, bersembunyi di antara rakyat jelata, untuk memahami langit dan bumi, karena kekuatan besar itu tidak bersedia untuk mengungkap identitasnya. Sepertinya, aku hanya bisa membantunya menyembunyikannya. Melapor kepada leluhur tua. Orang ini berpura-pura menjadi tamu terhormat leluhur tua. Dia pantas mati dengan 1000 sayatan. Leluhur tua. Orang ini adalah bajingan tak tahu malu. Dia benar-benar memegang daun emas Anda. Token kepercayaan tertinggi seperti itu. Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Pasti dia mencurinya. Cheng Chengku yang bermartabat, memiliki hukum yang ketat. Bagaimana kita bisa membiarkan orang rendahan ini membuat masalah di sini? Leluhur tua, selama Anda memberikan perintah, kami pasti akan segera membuatnya tunduk pada keadilan. Apa yang kalian semua lakukan? Setelah sekian lama berpisah, kamu tidak mengenaliku. Sungguh, memukul koki setelah makan, kamu melupakanku setelah selesai. Bahkan jika kau berada di alam setengah dewa, dengan aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakak Tianran sedikit pun. Dengan kehadiran leluhur tua, bahkan jika seorang dewa turun, Li Tianran dia tidak bisa diselamatkan. Kau hanya seorang gadis muda, berani menghentikan leluhur tua. Sungguh lelukon. Kemarilah. Leluhur tua. Leluhur tua. Leluhur tua Anda. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku tidak keberatan mencabut gigimu satu persatu. Lama tidak bertemu Guru Piao. Apa kabar? Li Tianran benar-benar mengenal leluhur tua. Kalau begitu daun emas di tangannya benar-benar diberikan kepadanya oleh leluhur tua. Mustahil. Li Tianran ini sampah ini. Bagaimana mungkin dia mengenal leluhur tua? Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Kukira kamu berada di Chengcheng dan akan sangat berguna. Kamu bahkan memberiku daun emas ini. Mengatakan itu bisa memerintah mereka. Astaga. Namun tidak ada satu orang pun yang mengakuinya. Ini, orang itu, dan dia. Mereka semua memperlakukan benda ini seperti hiasan belaka. Kau berani menghina tamu terhormat hamba yang mulia ini. Kalian semua terlalu lancang. Mohon leluhur tua menenangkan amarah Anda. Mohon leluhur tua menenangkan amarah Anda. Suruh mereka berdiri. Mengapa keluarga sekdamu begitu kecil? Sehingga semua orang berlutut hanya karena sedikit provokasi. Mereka yang terus-menerus berlutut membuatku terlihat sangat tua. Semua orang berdiri. Ingat Li Tianran di Shenzhen. Setara dengan yang mulia ini turun secara pribadi. Tidak ada rasa tidak hormat yang diizinkan. Di dalam Chengcheng, semua keluarga berada di bawah perintah Li Tianran. Sesuai perintah Anda, Li Tianran ini sebenarnya benar-benar tak terduga untuk begitu dihormati oleh leluhur tua. Lalu mengingat bagaimana kita baru saja menyinggungnya, akankah dia meminta leluhur tua untuk membalas dendam kepada kita? Apa sebenarnya hubungan antara Li Tianran dan leluhur tua? Dia pertama kali memberikan Golden Leaf kepada Li Tianran dan juga mengatakan Li Tianran adalah tamu terhormat Chengcheng. Tampaknya Li Tianran ini, dia benar-benar tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Tunggu, tidak. Li Tianran ini hanyalah sampar. Bagaimana mungkin dia disukai oleh leluhur tua sedemikian rupa? Ini, apa sebenarnya kelebihannya? Terima kasih. Tetapi ketika aku datang ke Chengcheng, aku tidak punya urusan khusus. Aku hanya tinggal di sini menjaga kedai teh ini. Lihatlah. Lihat, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku akan memberimu 2 liang nanti. Tidak perlu, tidak perlu. Apa yang terjadi terakhir kali sudah cukup menyenangkan. Apa masalah besarnya? Aku sudah menyendukkannya untukmu. Sudahlah. Apa? Apakah Li Tianran benar-benar tidur dengan leluhur tua? Ini terlalu mengejutkan. Ini tidak mungkin benar kan? Li Tianran sampah ini. Apakah dia sebenarnya kekasih gelap leluhur tua? Sayangnya leluhur tua keluarga Chenku ternyata memiliki preferensi seperti itu. Memuja orang tak berguna seperti itu. Sebagai pria simpanan, aku tidak menyangka dia bukan hanya sampah, tapi juga seorang pria simpanan yang hidup dari leluhur tua keluarga Chen. Menjijikan. Biarkan yang lalu berlalu. Jangan kita bicarakan lagi mengenai insiden hari ini. Aku telah sangat menyinggungmu. Itu benar-benar karena aku buta. Aku benar-benar buta. Kau lihat, aku juga sudah tua dan rabun. Karena telah sangat menyinggungmu. The film was translated Aku harapkan, and narrated sebagai orang by besar akan Amelia. mengabaikan kesalahan orang kecil. Tolong jangan masukkan ke hati. Chengcheng kita. Untuk dapat menyambut sosok seperti Li Tianran,
juga merupakan keberuntungan Chen Chen kita. Mulai hari ini, gerbang keluarga Li kami terbuka untuk Anda, katakan saja. Dan kami akan melayani Anda dengan segenap kekuatan kami. Saudara Tianran, ini putri kesayanganku Xiang Ningsu. Kami telah sangat menyinggungmu hari ini. Selama kau memberi perintah, datanglah ke kediaman Xiang besok untuk menyelesaikan pernikahan. Mengapa memanggilnya saudara Tianran? Mulai sekarang dia adalah Tuan Piao kita. Kalian harus menghormatinya. Ya. Tuan Piao. Putriku buta dan gagal mengenali sifat aslimu. Dia tidak tahu kedalaman Master Piao. Kami harap Master Piao sama sekali tidak tersinggung. Tuan Piao. Apa yang kalian semua lakukan? Leluhur tua Anda mungkin tidak tahu. Tuan Piao ini sudah memiliki kontrak pernikahan dengan putri-putri dari 4 keluarga besar kami. Kontrak pernikahan. Tuan Piao memang seorang master yang menyendiri. Dia benar-benar datang ke kota ini untuk mengalami kehidupan fana. Bahwa dia akan menyukai gadis-gadis ini adalah keberuntungan mereka yang lebih besar. Sayang sekali. Tuan Piao bahkan tidak akan melirikku. Dan sekarang kamu masih berani berbicara tentang pertunangan. Saat itu, kalianlah yang membatalkan pertunangan. Kalian juga yang merobek kontrak pernikahan. Kurasa pernikahan ini lebih baik tidak dilakukan. Kalian berempat benar-benar tidak punya ketajaman. Tidakkah kalian sadar bahwa kalian telah melewatkan kesempatan sebesar itu? Bagaimana kalau begini, Tuan Piao, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Jika keempatnya benar-benar menyukai Anda, aku sang patriark dapat membuat keputusan untuk membiarkan keempat tusuk konde emas menikah dengan Anda. Terima kasih patriark atas kata-kata baik Anda. Li Tianran adalah Gigolo Patriark. Jika kita bisa terhubung dengannya, itu setara dengan terhubung dengan Patriark keluarga Chen, Master Piao. Jika kau bisa mengambil 4 tusuk konde emas, semua ke dalam pelukanmu, itu juga akan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan dan indah. Dia hanya seorang pecundang tak berguna. Keempatnya awalnya seharusnya menjadi mainan tuan muda ini. Aku tidak mau. Salah satu dari keempatnya. Apa? Apakah Anda akan tetap melajang selamanya? Keempat tusuk konde emas ini, semuanya putri kesayangan Chen Chen kami. Kurasa. Dalam hal perasaan, seseorang harus mengikuti kata hati mereka. Aku menemukan pegunungan hijau menawan. Dan aku yakin pegunungan hijau juga menganggapku menawan. Aku ingin menikahimu. Lelucon macam apa ini? Dia tidak memuja 4 tusuk konde emas. Bagaimana mungkin dia memuja gadis liar sepertimu? Katakan saja pada kami, apa yang memberi Anda hak untuk disebut setara dengan 4 tusuk konde emas? Berharga bagi seseorang untuk mengetahui batasannya sendiri. 4 tusuk konde emas adalah kebanggaan Chen Chen. Dan patriark sendiri secara pribadi bertindak sebagai mak komblan. Kau ini apa? Tepat sekali, kurasa. Membiarkanmu menjadi selir. Untuk Tuan Piao. Tuan Piao, bahkan mungkin tidak menginginkanmu. Aku setuju. Apa aku mendengarnya dengan benar? Dia benar-benar setuju. Jalang berpasangan dengan anjing, bertahan selamanya. Mereka benar-benar sepasang sampah. Dia Xiang Ningsu. Ratusan kali lebih baik daripada gadis liar ini. Tepat sekali. Mengapa? Dia tidak menyukai King Mei kita. Namun dia menerima lamaran seorang gadis desa. Tuan Piao, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Masalah pernikahan tidak bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Anda dan wanita muda ini tidak memiliki pertunangan maupun hubungan sebelumnya. King. Apakah kamu serius? Hidup ini memang singkat. Aku ingin berbahagia bersamamu, Kakak Tianran. King dalam hidup ini tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Karena itu masalahnya. Terlepas dari latar belakang keluarga wanita muda ini, aku akan mengatur pernikahan Anda. Sejujurnya padamu, aku adalah putri tertua dari keluarga Qin di ibu kota. Ibu kota. Keluarga Qian. Ibu kota adalah ibu kota dari Xia Agung kita. Keluarga Qin juga merupakan yang legendaris, asosiasi pedagang nomor 1 Xia Agung. Keluarga pendukung. Ini Qin. Qin. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Lihatlah temperamenmu dan pembawaanmu. Hanya kau yang paling layak mendapatkan status putri sulung keluarga Qian.
Nona Qin, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah putri sulung keluarga Qin di ibu kota. Jika kau bisa bersama Master Piao, itu pasti akan menjadi pasangan yang sempurna. Menarik, aku tidak menyangka. Kau sebenarnya adalah putri dari keluarga Ken. Ini luar biasa. Ibu kota. Keluarga Qin. Terdengar. Sangat mengesankan. Qin, apakah kamu benar-benar bersedia menikahiku? 1 minggu dari sekarang adalah perjamuan ulang tahun leluhur tua keluarga Kinku. Aku akan mengumumkan masalah ini secara pribadi. Kakak Tianran, aku akan menunggumu. Kau harus datang. Apa yang dicintai dipisahkan oleh gunung dan lautan. Tetapi gunung dan lautan semuanya bisa diratakan. Aku pasti akan datang. Aku baru saja mencapai terobosan dan masih perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Untuk menstabilkan alamku, ketika aku punya waktu, aku pasti akan menghadiri pernikahanmu. Pernikahanmu ini, aku menjaminnya. Terima kasih. Terima kasih senior, karena telah memfasilitasi persatuan yang indah ini. Untuk memastikan pasangan yang cocok, aku telah memutuskan hari ini untuk menyerahkan posisi penerus keluarga Chen kepada Li Tianran. Apel. Leluhur tua menyerahkan posisi penerus keluarga Chen kepada Li Tianran. Itu benar, setelah kalian berdua menikah, maka kembalilah ke Cencang untuk mewarisi keluarga Chen. Aku masih butuh beberapa hari untuk memulihkan diri. Jika Tuan Piao memiliki instruksi, kalian semua harus bekerja sama dengan sepenuh hati, tanpa mengendur. Ya, Ya, kami dengan hormat mematuhi perintah leluhur tua. kami dengan hormat mematuhi perintah leluhur. Keluarga Qin. Ini pasti keluarga Qin dari ibu kota kan. Terlihat benar-benar megah. Qin, aku di sini. Kau akhirnya tiba. Perjamuan ulang tahun Nyonya Tua Qin. Hari ini benar-benar meriah. Tentu saja ini adalah keluarga Qin dari ibu kota yang mengendalikan perdagangan Xia Agun, klan bangsawan terkemuka. 1 kartu undangan dari keluarga Qin sekarang dijual kembali seharga 10 miliar. Apa kau belum dengar? Putri sulung keluarga Qin, kecantikan terbesar di ibu kota, mengadakan pemilihan jodoh hari ini. Mengapa aku baru mendengarnya sekarang? Jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa adikku juga. Sudahlah, putri sulung keluarga Qin akan memandang baik adikmu. Kau pasti terlalu banyak melamun. Kurasa, ini pasti masih akan dipilih dari antara 4 keluarga besar ibu kota. Sayang sekali untuk wanita secantik itu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dengan saudaramu? Dan apa itu 4 keluarga besar? Keluarga Qin. Aku sudah tiba. Apa? Bagaimana situasinya? Apakah langkah-langkah keamanan saat ini secanggih ini? Apakah diperlukan semacam kata sandi? Qin juga tidak memberitahuku. Biar aku coba. Buka wijen. Ini benar-benar buka wijen. Sesederhana itu. Aku bahkan belum mengucapkan Alibaba. Tetap terjaga. Hanya sekadar formasi, berani mencoba menjebak tuan muda dari alam penguasa abadi. Konyol. Perjamuan ulang tahun. Pemandangan di keluarga Qin hari ini sangat megah. Mewah sekali. Meja besar penuh hidangan. Terlihat mengenyangkan hanya dengan melihatnya. Hanya gigitan sederhana. Kembali di lembah musim semi abadi. Kakek tidak pernah membuat begitu banyak hidangan lezat untukku. Aku akan menikmati diriku sepenuhnya hari ini. Anak itu berasal dari keluarga mana? Minumlah. Dia terlihat seperti reinkarnasi hantu kelaparan. Bahkan tidak bisa duduk dengan benar. Bahkan tidak bisa makan dengan benar. Aku yakin dia adalah pengemis yang menyelinap masuk untuk menumpan makan dan minum. Tuan muda dari keluarga bangsawan ibu kota. Aku mengenal mereka semua dengan akrab. Anak ini sangat asing. Lihatlah pakaiannya. Semuanya dari Pinduoduo, barang murah yang dibeli dari pedagang kaki lima. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Kim ibu kota. Kami 4 keluarga besar juga harus memberikan dukungan. Tidak ada yang diizinkan masuk dan mengacaukan suasana dan memengaruhi perjamuan ulang tahun ini. The film was Benar. Ayo pergi. translated and Mari kita pergi narrated melihat. by Ed Ayo. Media. Diam. Kau melahap makanan seperti ini. Kau benar-benar tidak menganggap dirimu orang luar lagi. Orang luar. Kepulanganku ke sini. Bukankah itu sama seperti pulang ke rumah? Anak muda kau terlalu sombong. Ini adalah keluarga Qin dari ibu kota. Kau berasal dari keluarga mana? Keluarga nama belakangku adalah Li.
Mari kita anggap dia dari keluarga Li, kalau begitu. Keluarga Li yang mana? Aku ingat, keluarga Li di Chenchan hanya memiliki satu anak perempuan sebagai pewaris, dan keluarga Li di Haichen, putra mereka belum genap berusia 5 tahun, putra keluarga Li di Weichen adalah orang kulit hitam ras campuran. Semua orang di sini hanya untuk menikmati pesta. Jangan terlalu formal. Siapa yang bersikap formal denganmu? Jika kau tidak mengungkapkan latar belakangmu hari ini, maka semua yang kau makan hari ini, lebih baik kau muntahkan semuanya. Apakah kalian kelaparan? Ada banyak makanan di sana. Pergi makanlah, kalau begitu. Kau anak kurang ajar. Aku lihat kau hanya menyelinap masuk ke sini, menumpang makan dan minum. Lihat. Apa yang kau lihat? Aku tuan muda diundang ke sini. Diundang. Kau pikir kau pantas? Seekor anjing keluarga Qin lebih mulia daripadamu. Aku peringatkan kau. Ini adalah kediaman keluarga Qin di ibu kota. Semua yang hadir, setiap tamu, adalah orang yang berstatus dan bereputasi. Kau pikir kau ini siapa? Hidangan di meja perjamuan ini disiapkan secara pribadi oleh koki terkenal dunia, Nicholas Zhauxi, buatan tangan. Harganya setidaknya 1 juta. Kau bocah miskin. Kau tidak tahu cara menghargai hal-hal indah. Hanya Suruh aku pergi. Aku benar-benar ada di sini hari ini. Untuk melamar. apa? Melamar. Ayah. Salam paman-paman. Kau datang tepat waktu. Bocah miskin inilah. Orang tak berguna ini. Yang mengaku ingin melamar di perjamuan ulang tahun. Apel, melamar. Kalau begitu The beritahu film was kami. translated Siapa yang and kau lamar? narrated by M Media. Aku tuan muda. Memberitahumu. Itu adalah Qin King. Aku tidak salah dengarkan. Kau ingin melamar putri sulung keluarga Qin. Kau Butabo. Kenapa kau tidak buang air kecil dan lihat dirimu di pantulan? Putri sulung keluarga Qin. Apakah dia akan memandangmu dengan baik? Kau benar-benar berani mengatakan itu. Lihat pakaianmu yang lusuh. Kau hanya pantas berada di lapisan bawah masyarakat, bekerja sebagai buruh murah, membiarkanmu menyelinap masuk hari ini, dan memakan semua makanan ini. Sudah cukup bagimu untuk dibanggakan seumur hidup. Katakan bagaimana kau menyelinap masuk, tanpa undangan. Bagaimana kau melewati formasi pelindung rumah keluarga Qin? Apa yang begitu sulit tentang itu? Bukankah aku baru saja masuk, kapanpun aku mau? Para tamu terhormat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Formasi pelindung keluarga Qin barusan mengalami masalah sebentar, sekarang sudah sepenuhnya diperbaiki. Kau benar-benar menyelinap masuk ke sini. Aku bilang padamu, pergi dari sini sekarang juga. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Aku datang ke sini hari ini secara khusus untuk melamar, dan itu sudah disepakati. Bahwa hari ini, kami akan memberitahu kalian semua. Apa kau minum terlalu banyak alkohol palsu? Apa yang kau miliki untuk melamar? Lihat penampilanmu yang miskin. Sampang. Apa kau tahu apa itu keluarga terkemuka? Apa itu klan? Apa arti dari tingkatan teratas? Apa itu kekuasaan? Dan kau Nat, hanya seorang manusia biasa. Di mata seorang kultivator bela diri, manusia biasa dan anjing ini tampaknya tidak ada bedanya. Keluarga terkemuka yang kau bicarakan ini, kurasa aku sudah mengalaminya sekarang. Mereka hanya menyombongkan diri dan bersumpahkan. Kau, matriark keluarga Qin tiba. Sambut matriark dengan hormat. Semoga matriark mendapatkan ulang tahun yang paling penuh berkah. Terima kasih matriark. Lihat cepat. Qin King tersenyum padaku. Aku melihatnya, tapi tatapan darinya itu. Dia tersenyum padaku. Jangan besar kepala. Baru saja Qin King dan aku saling bertatapan sebentar. Sungguh perasaan cinta. Apa kalian tidak tahu bahwa Qin King melakukan ini untukku? Itulah mengapa dia mengumumkan pernikahan hari ini. Tidak, kalian semua salah. Orang yang dilihat Qin King adalah aku. Enyahlah. Lihat cepat Qin King sedang berjalan ke arahku. Setiap langkah yang dia ambil mendarat tepat di hatiku. Menyerahlah saudara-saudara. Dalam hal ketampanan, kalian tidak bisa mengalahkanku. Narsisisme ini adalah kelemahanmu. Sedangkan untuk karisma, melihat ke seluruh ibu kota, aku Song Wen, dikenal sebagai pangeran klub malam. Tentu saja dia sudah menguasainya. Tuan-tuan, kalian memiliki begitu banyak drama internal. Dia di sini, dia berjalan ke arahku. Qin King.
kau sudah tiba. King King, kau sangat cantik hari ini. Bukankah aku cantik sebelumnya? Jika aku bisa melihatmu sekali, cintaku semakin mendalam. Aku akan menghabiskan sisa hidupku meliputi kecantikanmu. King Er, kembalilah. Kalau begitu aku akan pergi ke sana duluan, Kakak Tianran. King Er, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya Besar, dan juga hari di mana kamu akan bertunangan. Mengapa aku tidak melihatmu berbicara dengan 4 tuan muda ibu kota barusan? Ayah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Si gelandangan itu, siapa dia? Namanya adalah Li Tianran. Sebenarnya dia adalah orang yang ingin kunikahi. Apel, aku putri terhormat dari keluarga Qian. Menikah dengan sampah seperti itu. Apakah kamu mencoba membuatku marah sampai mati? Tidak seperti itu. Ayah, dia tidak seperti yang kau bayangkan. Begitu biasa. Lihatlah pakaiannya. Jelas itu adalah barang murah dari pedagang kaki lima. Siapa dia sebenarnya? Dia membuka toko di Kenceng, menjual teh. Kacau kan silang sengkengkan. Kamu dan manusia biasa seperti itu, menjual teh seumur hidup. Aku tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Ayah, dia benar-benar bukan orang biasa. Dia adalah... Hentikan. Aku tidak akan mendengarkan penjelasanmu lagi. Sebentar lagi akan tiba segmen untuk mempersembahkan kepada Nyonya Tua hadiah ulang tahun. Aku ingin melihat apa yang akan dipersembahkan oleh si tak berguna ini. Sebagai hadiah ulang tahun, Nyonya Tua telah memberikan perintah, meminta semua tamu terhormat untuk mengambil tempat duduk mereka. Kau bocah, perjamuan ulang tahun ini akan segera dimulai. Jika kau hari ini berani membuat masalah, aku akan memastikan kau menghadapi masalah serius dan menanggung akibatnya. Tidak perlu pergi. Rasanya cukup enak. Hari ini adalah hari wanita tua ini, merayakan ulang tahunku yang ke-500. Semuanya adalah semua kenalan lama dan teman baru. Kedatangan kalian ke sini juga merupakan bukti prestis keluarga Qin kita. Hari ini bukan hanya perjamuan ulang tahun Nyonya Tua keluarga Qian. Ini juga hari putriku Qin Qin mengumumkan pertunangannya. Apel, hari ini juga hari perayaan putri sulung keluarga Qian. Hari pertunangan. Kamu ini pemula ya? Qin Qin ini adalah putri sulung keluarga Qian. Seorang kecantikan agung yang tak tertandingi. Untuk bisa melihat sekilas kecantikannya adalah pahala yang begitu besar hingga bahkan kuburan leluhur seseorang mengeluarkan asap hijau. Kalian mungkin belum tahu. Qin Qin, kudengar dia sudah mencapai alam martial sain. Berapa banyak anak muda di ibu kota yang memiliki alam seperti itu? Kecantikannya menentang surga, alam yang menentang surga, latar belakang yang menentang surga. Jika aku bisa bersujud di hadapan Qin Qin, aku rela mati. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, bukan? Lalu nanti, apakah aku masih harus naik panggung? Aku ingin tahu apakah Qin Qin sudah buta. Bagaimana mungkin dia bisa mengenali orang tak berguna sepertimu? Jadi kenapa kalau mereka saling kenal, tanpa kekuatan, tanpa latar belakang, seorang manusia biasa yang bahkan bukan kultivator bela diri, apakah menurutmu Qin Qin akan menikah dengannya? Qin Yuhai ini adalah orang yang hanya mencari keuntungan. Dia pasti tidak akan setuju. Itu tidak masalah. Sebentar lagi adalah segmen persembahan hadiah ulang tahun. Selama aku bisa mempersembahkan hadiah yang tidak bisa ditolak oleh keluarga Qian, tidak bisa menolak. Dia Qin Qin tetap harus menjadi milikku. Saudara Song, kalau begitu mari kita lihat. Barang apa yang kau keluarkan? Qin Qin, aku akan memilikinya. Putriku Qin Qin memiliki sedikit reputasi di ibu kota. Dia sekarang telah mencapai alam martial sain. Suami idealnya haruslah pasangan dengan status sosial yang setara. Ayah, Kau diam. Manusia biasa hanya bisa memengaruhi kultivasimu. Kalian sama sekali tidak bisa bersama. Nanti saat mempersembahkan hadiah ulang tahun kepada Nyonya Tua, jika kalian benar-benar ingin membentuk aliansi dengan keluarga Qinku melalui pernikahan, maka itu tergantung pada ketulusan semua orang. Kakak Tianran pasti akan memberikan hadiah terbaik. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Meskipun bukan berarti bahwa mempersembahkan hadiah yang paling berharga akan secara otomatis menjadikanmu menantuku. Tetapi seorang talenta muda yang dapat mempersembahkan barang yang berharga, seorang talenta muda secara alami akan lebih mudah menggunakan ketulusan untuk mengesankan keluarga Qinku. Kami keluarga Su dari ibu kota mempersembahkan ginseng pembalik darah 1000 tahun. Semoga Nyonya Tua keberuntungan tak terbatas seperti Laut Timur dan umur panjang sebanding dengan pegunungan selatan. Ini adalah ginseng pembalik darah berusia 1000 tahun. Harta karun tertinggi yang legendaris dari timur laut. Keluarga Shou benar-benar mengerahkan segalanya. Ginseng pembalik darah apa? Hanya sekadar gulma berani membuat keributan seperti itu. Kami keluarga Shou mempersembahkan teknik kultivasi alam martial sain. Teknik persatuan penuh sukacita yin yang. Astaga. Teknik ini. Siapa yang mempraktikkan ini? Jika mereka orang baik-baik, kau ingin seorang nenek berusia 500 tahun mempraktikannya. Mataku. Kami keluarga Wu mempersembahkan kepada Nyonya Tua tongkat Sen Naga Merah. Ini memiliki
1/1000 garis keturunan naga sejati. Mayat naga merah. Dimurnikan dan ditempa menjadi ini. Kami harap Nyonya Tua menyukainya. Sejak kapan naga merah menjadi begitu kuat? Ketika aku memakan mereka, aku mendapati garis keturunan mereka terlalu tidak murni, hambar seperti mengunyah lilin. Kami keluarga Feng dari Tianchen mempersembahkan jubah naga ape. Setelah memakainya, kecepatan kultivasi Nyonya Tua akan berlipat ganda. Kulit naga ape digunakan untuk membuat jubah. Bukankah itu sia-sia? Nilai terbesar dari kulit naga ape adalah kulit naga api yang dipanggang arang. Rasanya sangat renyah. Paman-paman terhormat, para senior, orang ini bilang, dia juga punya hadiah besar untuk dipersembahkan. Ku dengar itu belum pernah terjadi sebelumnya dan cemerlang. Hadiah besar yang mengguncang bumi. Dengan penampilannya yang miskin, apa yang mungkin bisa dia persembahkan? Aku sudah bertemu semua tuan muda dari keluarga bangsawan ibu kota. Melihat penampilan lusuh orang ini, kemungkinan besar dia adalah orang tak berguna yang datang hanya untuk menumpang makan. Jika kau tidak bisa memberikan hadiah, orang-orang dari keluarga Qin bisa mencintamu menjadi pasta daging dan memberimu makan kepada anjing. Semuanya. Aku, Li Tianran, datang dari toko teh Wan di Gunung Changcheng. Mempersembahkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Besar. Teh yang diseduh oleh kakek. Edisi koleksi puncak tertinggi klasik. 2 liang. Benda tak berharga yang kau bawa itu. Mungkin itu sesuatu yang bahkan anjing pun tak mau minum. Dan kau berani melamar Nona Kier. Jika kau tidak punya trombosis cerebral 10 tahun, kau tidak akan berani memunculkan ide busuk seperti itu. Benda-benda milik kalian para manusia biasa. Jika kami para kultivator bela diri menyentuhnya, itu akan menajiskan tubuh kami. Dan tehmu yang malang hanya cocok di dunia terendah untuk menjadi pengatur penderitaan. Itu saja. Kau bocah, kau mungkin memang seorang pejuang yang berjuang demi cinta, tetapi di bawah kekuatan absolut dan latar belakang pengaruh. Kau, tahmu yang melimpah, yang disebut teh berharga itu, hanyalah sampah. Aku beritahu kau, Nona Qin, bahkan jika dia dinikahkan dengan seekor anjing, dia tetap tidak akan disentuh sedikit pun oleh sampah sepertimu. Apa yang baru saja kau katakan, nak? Memberikan 2 liang teh. Paman. Halo, teh ini bukan hanya teh biasa. Dengarkan baik-baik, biar aku perkenalkan. Berhenti, berdiri saja di sana dan bicara. Kau bau busuk asam. Teh ini ditanam olehku di pegunungan kampung halamanku. Kakek menyuruhku menyirami pohon teh siang dan malam saat tumbuh. Ini sangat langka. Selain itu, setiap helai daun teh di sini mengandung keringatku dan saripati langit dan bumi. Lebih penting lagi, teh Raja Gunung. Sedikit manis. Diam. Keluar dari sini. Sejauh jangkauan mimpimu. Sejauh itu kau harus tersesat. Ayah, dia adalah pria yang ingin kunikahi. Apa kau ingin menikahi? Yang memberikan 2 liang teh ini, sampah yang mencoba membodohi orang. Kinting. Leluhur tua tidak menentang kau menyukai orang lain. Tapi, kau juga harus mempertimbangkan siapa orang ini. Tidak peduli orang. The Acak film was macam apapun. translated and Semuanya narrated bisa. by M Media. Menjadi menantu keluarga Qin kita. Nenek, Sampah ini, apa sebenarnya yang luar biasa darinya, yang membuat Nona Sulung menyukainya? Sungguh tidak bisa dipercaya. Aku ingin tahu apakah Nona Sulung keluarga Qin sudah makan terlalu banyak biji-bijian halus. Dan sekarang ingin makan biji-bijian kasar. Li Tianran. Dalam hal menjadi seseorang, hal yang paling penting, kau harus tahu tempatmu. Orang macam apa Nona Qin itu? Lihat dirimu. Orang macam apa? Kau tidak pantas. Tuan muda, tenanglah. Tenanglah, jika Anda marah, Anda akan menghancurkan seluruh tempat ini. Para tamu terhormat, hari ini mataku benar-benar terbuka. Keluarga Qin adalah keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Mereka pasti tidak akan menikahkan seseorang seperti Qin, seorang kecantikan tiada tara, dengan sampah ini kan? Para penjaga, sekarang bawa sampah ini. Seret dia keluar dan cincang dia untuk memberi makan anjing. Jangan mencari mati kalian semua. Tingkat kemarahan tuan muda meroket. Aku sangat takut. Tunggu sebentar.
Song Wen, apalagi yang kau butuhkan? Sekarang, sudah waktunya bagiku untuk memberikan hadiah ulang tahunku. Kebetulan aku juga akan membiarkan sampah ini menyaksikan apa itu harta yang sesungguhnya. Biarkan si udik kampung ini matanya terbuka. Baiklah, aku benar-benar ingin tahu. Apa yang bisa kau keluarkan hari ini? Bocah, apapun yang keluarga Songku keluarkan dengan santai. Mengeluarkan apapun dari keluarga Song tak akan pernah kau miliki. Akan kau dambakan seumur hidupmu. Harta yang takkan pernah bisa kau raih. Mengapa kau berbicara omong kosong begitu banyak? Apakah kau akan menunjukkannya atau tidak? Tak heran dalam hidupmu ini, kau hanya bisa menjadi pecundang. Kakak, kau terlalu dramatis. Jika kau akan menunjukkannya, cepat tunjukkan. Jangan bilang kau tidak punya apa-apa. Baiklah. Hari ini, aku akan membiarkanmu si pecundang ini, matamu terbuka. Semuanya mohon maafkan persembahanku yang sederhana ini. Harta pamungkas dunia fana. Teratai emas keberuntungan. Kenapa tidak ada di antara kalian yang bereaksi? Teratai emas keberuntungan. Kedengarannya cukup bagus. Tapi terlihat hitam dan keruh. Apa benda ini? Kalian benar-benar bodoh. Kalian bahkan belum pernah mendengar tentang teratai emas keberuntungan. Pernahkah kau mendengarnya? Aku juga belum pernah mendengarnya. Benda ini, jika benar-benar menyimpan keberuntungan, tidak akan layu seperti ini, bukan? Ini tidak mungkin semacam benda jahat, kan? Dimanapun ia diletakkan, keberuntungan tempat itu menghilangkan. Ini benar-benar jahat dan berbahaya. Kakak besar, mengapa kau tidak mengubah presentasinya? Aku pikir kau mengeluarkan sesuatu yang menakjubkan. Tapi kau mengeluarkan ini, apa ini? Apa yang kau tahu? Ini adalah teratai emas keberuntungan. Anakku benar. Teratai emas keberuntungan adalah harta karun tertinggi keluarga Song saya. Ditempatkan di kolam istana. Itu meningkatkan keberuntungan semua keluarga. Para tamu terhormat, peningkatan keberuntungan ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Dan itu akan membuat keluarga lebih makmur. Keluarga Song mampu dalam 100 tahun. Bergabung dengan jajaran 4 keluarga besar ibu kota. Sepenuhnya berkat benda ini. Harta pamungkas keluarga Songku dipersembahkan hari ini kepada Nyonya Tua sebagai hadiah ulang tahun, hanya untuk membuktikan ketulusanku, ketulusan Song Wen, dan cintaku pada Nona Qin Qin. Sangat bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka keponakanku begitu perhatian. Song Wen ini benar-benar tidak menyayangkan biaya. Bahkan harta terbesar keluarga telah dikeluarkan. Sepertinya aku ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan Nona Qin Qin. Jika aku punya teratai rusak, aku akan memberikan keluarga Qin sebanyak yang kumiliki. Teratai emas keberuntungan adalah benda legendaris. Jika keluarga Shengku memiliki satu tanaman, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin bocah Song Wen itu mengeluarkan barang sebagus itu? Saat aku memikirkannya, dia sering pergi ke KTV dan akan bersama Qin Qin di masa depan. Hatiku sangat sakit. Bagus sekali, bagus sekali. Aku tidak menyangka keluarga Song begitu tulus. Qin Qin dan Song Wen masih memiliki hubungan yang cukup kuat. Sama sekali tidak, Nenek. Terima kasih, Nyonya Tua. Bocah, apa yang kau miliki untuk membandingkan dirimu denganku? Menurut apa yang kau katakan, apakah teratai emas keberuntungan ini benar-benar sekuat itu? Pecundang sepertimu, apa yang kau tahu? Kalau begitu, mengapa kau tidak beri kami demonstrasi? Baiklah. Hari ini aku akan membuka matamu tentang apa itu harta yang sesungguhnya. Para tamu terhormat, hari ini aku akan membiarkan semua orang menyaksikan. Ini adalah teratai emas keberuntungan. Sungguh ajaib. Aku merasa bahwa seolah-olah kultivasi telah meningkat 2 kali lipat. Mulai sekarang keluarga Qin, keberuntungan mereka mulai meningkat. Putraku Song Yan telah memberikan keluarga Qin kesempatan yang luar biasa.
Bukankah benda ini mas kawin terbaik? Teratai emas keberuntungan macam apa ini? Jika sesuatu seperti ini diletakkan di lembah Raja Abadi, itu hanya akan menjadi pakan yang digunakan untuk memberi makan ternak. Tunggu, benda ini. Mengapa terlihat begitu akrab bagiku? Kau diam. Kau sampah? Apakah kau bahkan pantas mengatakan itu terlihat familiar? Kau hanyalah manusia fana, pernahkah kau melihatnya? Mampu membiarkanmu melihatnya hari ini sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Aku ingat sekarang. Benda ini terlihat persis seperti pakan yang dimakan ternak keluargaku. Dan itu jenis yang paling sulit dimakan. Kau berhenti bicara. Apa kau gila? Harta tertinggi seperti itu. Kau malah mengatakan, itu adalah pakan yang dimakan ternak keluargamu. Apa otakmu tidak sakit? Apa kau tidak menderita trombosis cerebral, sampai kau bisa mengatakan hal seperti itu? Aku benar-benar ingin menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Kau hanyalah manusia fana dan sampah, masih bersikap angkuh di ibu kota yang bermartabat ini. Dan di depan begitu banyak selebriti dan tetua. Orang lain membawa teratai emas keberuntungan sebagai hadiah. Dan kau hanya membawa 2 tael daun teh rusak. Milikilah rasa malu, kau badut. Hei, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kebenaran. Tuan muda ini tidak bisa menoleransi ini lagi. Daun teh itu. Daun tehku. Daun teh yang kutanam sendiri. Tuan muda ini melakukannya. Itu hanya teh burukmu. Ini akan dihargai oleh kakakku. Daun teh yang tidak tega ia minum. Tuan muda, jangan marah. Aku benar-benar ketakutan. Dengan satu pukulan, Anda bisa mengubah kota raja menjadi reruntuhan. Apa yang terjadi di dalam tong ini? Ini adalah teratai emas takdir, efek yang sesungguhnya. Ini bahkan lebih kuat dari legenda. Sekelompok idiot. Dua liang daun teh ini. Bahkan orang tua itu tidak tega meminumnya. Mereka dipetik dari pohon Dewa Purba. Daun teh. Jika manusia biasa meminumnya, mereka dapat mencapai kenaikan siang hari. Semua orang. Kalian semua melihatnya. Inilah efek dari teratai emas takdir. Kenaikan di siang hari. Ikan mas itu benar-benar berubah menjadi naga banjil. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Qian. Mulai sekarang mereka akan melesat ke langit. Dinasti Xia Agung tidak akan memiliki tandingan. Teratai emas takdir ternyata sangat luar biasa. Itu bisa membuat ikan mas berubah menjadi naga banjir. Apakah ini nyata atau palsu? Salam kepada dermawan. Kau bodoh. Kau menangisi kuburan yang salah. Berlutut di hadapan orang yang salah. Aku menanam ini sendiri. Teratai emas takdir ini adalah yang memungkinkanmu menjadi roh. Salam kepada dermawan. Hai, kau baru saja membungkuk padaku. Apakah kau mengolok-olokku? Kalian makhluk jahat. Kalian punya mata tetapi gagal mengenali seorang abadi sejati. Cepatlah dan datanglah untuk memberi hormat kepada leluhur tua. Salam kepada leluhur tua. Li Tianran, kau sampan. Kau benar-benar sangat memalukan. Dan kau masih mencoba untuk mencuri pujian atas teratai emas takdir. Teratai emas takdir ini. Semua orang yang hadir menyaksikan. Tuan muda Song menanamnya sendiri. Kau sampah tak tahu malu. Masih berpura-pura di sini. Tepat sekali. Setiap detik kau tinggal lebih lama di keluarga Qian. Udara di sini tercemar selama 1 detik. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan berharap untuk hidup sampai besok. Sekelompok idiot. Apa yang kukatakan jelas-jelas adalah kebenaran. Namun kau tidak percaya padaku. Apa yang bisa kulakukan? Sampang. Apakah kau tahu mengapa kau sampan? Jawabannya hanya satu. Reinkarnasi kau tahu adalah keterampilan teknis. Jika kau tidak terlahir dengannya, seumur hidup ini, kau tidak akan pernah memilikinya. Itulah mengapa mereka berkata, bahkan seekor anjing harus mencari keluarga yang baik saat bereinkarnasi. Diam. Kurasa kakak Tianran mengatakan yang sebenarnya. Kakak Tianran, aku percaya padamu. Kin, kau masih yang paling mengerti diriku. Cukup dari kalian semua. Kin, apakah kau buta? Tidakkah kau lihat milik keluarga Songku? Teratai emas takdir yang secara pribadi aku tanam di air ini. Kin, mundur. Tuan muda Song sangat murah hati. Barang yang begitu berharga melawan takdir, dan dia memberikannya semua kepada keluarga Kinku. Kurasa kau seharusnya menikahi Tuan muda Song saja. Mustahil. Selama aku ada di sini hari ini, King tidak bisa menikahi orang lain. Sampang. Sialan. Aku sudah terlalu lama mentoleransimu. Segal Pagoda Agun.
Mati. Aku berhasil menembus. Ini adalah alam setengah dewa. Alam setengah dewa. Astaga, alam petapa bela diri adalah puncak yang sulit dicapai oleh kultivator bela diri. Tuan Muda Son benar-benar mencapai alam setengah dewa. Setengah dewa, itu adalah alam legendaris. Melihat ke seluruh Sia Agun, hanya ada segelintir tokoh super kuat seperti itu. Alam setengah dewa, kekagumanku pada Tuan Muda Son, seperti air sungai yang bergelora, terus-menerus dan tak berujung, seperti sungai kuning yang meluap, tak terhentikan setelah dimulai. Putraku benar-benar memiliki potensi seorang kaisar agung. Keluarga Qin kalian, apakah kalian akan menikahkan putri kalian hari ini atau tidak? Tuan Muda Song ini telah mencapai alam setengah dewa. Dia adalah tokoh kuat nomor 1 di ibu kota. Mulai sekarang kami akan sepenuhnya bergantung pada keluarga Song, keluarga Qinku, untuk banyak perhatian dan dukungan. Itu benar, Tuan Muda Song. Untuk mencapai prestasi seperti itu, keluarga Qin kita benar-benar bersedia. Hanya alam setengah abadi. Apakah itu layak mendapat keributan sebesar ini? Seandainya saja Tuan Muda mau melepaskan segelnya, berdiri di sini dan membiarkan kalian memukulnya, kalian akan kelelahan sampai mati, dan masih mustahil untuk menggoyahkan sebutir debu pun dari tubuhnya. Kau baru saja mandi. Dan menerobos. Tuan Muda Mei, Tuan Muda, ini semua berkat daun teh itu. Bahkan seekor anjing yang sedang mandi bisa mencapai terobosan. Selamat Tuan Muda Song. Semua KTV yang dimiliki keluarga saya akan dibuka untuk Tuan Muda Song secara gratis mulai sekarang. Semua wanita cantik ini tersedia untuk kesenangan Anda. Sumber daya mineral yang baru dikembangkan keluarga saya akan diberikan kepada Tuan Muda Song mulai hari ini. Kami berharap di masa depan, Anda bisa lebih memperhatikan keluarga Shaw. Wajah kalian berubah terlalu cepat. Kau sampan, kau benar-benar pantas mati. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau berlutut di hadapan Tuan Muda ini. Jika Tuan Muda ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan memberimu kematian yang bersih. Tuan Muda Song, bagaimana kalau kau biarkan aku yang menangani masalah kecil ini? Tidak perlu. Tuan Muda ini kini telah mencapai alam setengah dewa. Aku telah membangkitkan teknik rahasia keluarga, mata penghancur dunia. Aku yang akan melakukannya. Mata penghancur dunia. Hari ini, aku sendiri yang akan membunuh The bajingan film ini. was translated Ya Tuhan. and narrated by M. Mata Media. penghancur dunia ini hanya bisa dibuka di alam setengah dewa. Putraku terlalu kuat. Ini adalah yang hilang. Teknik rahasia tak terkalahkan selama hampir 1000 tahun. Jika demikian, teknik rahasia yang begitu kuat pasti sangat menggemparkan. Apa yang kalian semua tahu? Mata penghancur dunia. Setelah melihatnya, umur kalian akan berkurang setidaknya 100 tahun. Sekali lihat, mengurangi umur 100 tahun, menentang surga, terlalu menentang surga, luar biasa luar biasa. Jika demikian, mulai sekarang, di seluruh Sia Agun, siapa yang berani memprovokasi Tuan Muda Song, ini bisa dicapai hanya dengan sekali lihat, membunuh orang tanpa terlihat. Teknik rahasia yang luar biasa, kurasa aku sudah memahaminya. Mata penghancur dunia macam apa? Itu jelas merupakan keterampilan dari anjing hitam bermata 3 dari zaman kuno. Tuan Muda Song ini, apakah dia keturunan anjing hitam itu? Dan ras campuran pula. Li Tianran, kau sampan. Kau paling lama hidup sampai usia 40. Jika Tuan Muda Song melihatmu sekali, bukankah kau pasti akan mati? Tapi jangan takut. Nanti, aku akan menggunakan mata penghancur dunia untuk perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati secepat itu. Tidak, kau tidak bisa memperlakukan kakak Tianran seperti ini. King Er, mundurlah. Kau tidak boleh berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Song. Qin Er, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Song. Dia berada di alam setengah abadi. Di masa depan, dia akan menjadi menantu yang baik bagi keluarga Qin kita. Tidak apa-apa, King El. Jangan hentikan aku. Ayo. Hari ini aku ingin melihat sendiri bagaimana mata ketiga ini digunakan. Tidak, aku bersedia menikahimu. Asal kau melepaskan kakak Tianran. Kin Kin. Kau tidak benar-benar berpikir, aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu kan? Aku memberitahumu. Saat ini, aku sudah berada di alam setengah dewa. Semua wanita di seluruh Sia Agung ini akan berlutut dan menjilatku, memohon padaku untuk menyukai mereka. Jika Tuan Muda ini tidak senang, aku masih akan membuat keluarga Qinmu dimusnahkan. King Er, cepat menyingkir. Tuan Muda Song sudah marah. Tuan Muda Song, Qin Qin, muda dan bodoh. Mohon jangan marah. Dan kau jelas tidak boleh menyentuh keluarga Qinku. Tuan Muda Song, jangan khawatir. Qin Ting, kami akan mendisiplinkannya dengan benar dan mengirimnya kepadamu untuk dinikahi. Sekarang, hanya karena sampah ini, kau sama sekali tidak boleh marah.
King El, jangan takut. Ayo, mulailah penampilanmu. Aku akan berdiri tepat di sini hari ini. Aku tidak percaya. Yang disebut mata penghancur dunia milikmu. Jika benar-benar ada mata, maka langit memiliki mata. Kau sampan. Masih bicara besar padahal kematian sudah dekat. Tuan Muda Song, bunuh sampah ini. Bunuh dia. Bagus. Tuan Muda ini hari ini akan mengabulkan permintaan semua orang. Bocah, bersiaplah untuk mati. Ya Tuhan. Ini adalah mata penghancur dunia. Ini terlalu kuat. Ya, Li Tianran si sampah itu pasti akan mati. 100 tahun umur. Sampah ini, bagaimana dia bisa hidup 100 tahun? Li Tianan, kau harus mati hari ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Mungkinkah kau adalah abadi? Abadi. Wen El. Wen El. Putraku, apa yang terjadi padamu putraku? Aku bahkan belum menyentuhmu. Mengapa kau roboh? Tuan Muda Sam sudah mati. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Umur Tuan Muda tidak terbatas. Anak ini, ketakutan setengah mati. King El, jangan takut. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Samba, apa yang kau lakukan pada putraku? Sudah kubilang, aku tidak percaya pada mata penghancur dunia manapun. Aku hanya percaya, langit memiliki mata. Jika kau harus mencari alasan, maka sebaiknya kau pertimbangkan segala sesuatu yang telah dilakukan keluarga Songmu. Hal-hal keterlaluan dan amoral apa. Bagaimana ini mungkin? Sampah ini benar-benar bisa mengalahkan Tuan Muda Song dari alam setengah dewa ini. Song Wen pasti terlalu lemah. Kekuatan teratai emas takbir. Dia tidak bisa menanganinya, dan langsung kembung sampai mati oleh teratai emas. Benar-benar. Baguslah bocah ini mati. Dia membelinya dariku terakhir kali. Pil kekuatan semut, dan masih belum membayar. Kukira keluarga Songmu akan bangkit kali ini. Ternyata itu hanya mimpi sesaat. Menurut pendapatku, itu karena kau telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral. Kau bicara omong kosong. Sudah kubilang, putramu sudah mati. Siapa lagi yang kau andalkan untuk bertarung demi kau? Sungguh lelukon. Benar. Nyonya besar, Song Wen ini sudah mati. Wu Liaoku jelas merupakan kandidat terbaik. Mengapa tidak membiarkan Qin King? Dan dia, Nyonya besar, putraku Xiaoblong, adalah orang yang benar-benar pantas. Nona Sulung Qin. Lihat, mereka berdua. Mereka terlihat sangat serasi sebagai pasangan. Hai, kapan kau menjadi buta? Yang gelap dan hitam ini, bagaimana dia terlihat seperti pasangan dengannya? Sayang sekali bahwa seorang ahli alam setengah abadi tanpa diduga tidak bisa memahami kekuatan teratai emas keberuntungan. Mulai sekarang, aku mengumumkan, aku akan memilih seorang suami lagi untuk King Er. Namun, Li Tianran sama sekali tidak mungkin. Mengapa tidak? Aku mencintai King Er. King Er mencintaiku. Mengapa kita harus tidak bersama? Entah Song Wen ada di sini atau tidak, King kecantikan dan jenius tiada tara tidak akan pernah bisa menikahi sampah sepertimu. Tentu saja, hanya putraku adalah pasangan yang paling cocok untuk Nona Sulung Qin. Nyonya besar, hadiah yang baru saja kuberikan padamu. Bukankah itu mengesankan? Tidakkah kau akan mempertimbangkan keluarga suhu kami? Li Tianan, aku The akan film was membunuhmu. translated Aku berada and di alam narrated Martial by Sang. M. Coba Neely. kulihat, siapa yang berani menyentuh kakak Tianran? Semua orang yang hadir, dengarkan. Siapapun yang membunuh Li Tianran, properti keluarga Song saya akan dibagikan kepada semua orang, setengahnya. Setengah dari properti keluarga Song. Sampah ini sekarang bernilai sebuah kekayaan. Bagus. Dengan senjata di tangan, bunuh anjing Li itu. Harta keluarga Song. Semua orang mendapat bagian. Dengan senjata di tangan, bunuh anjing Li itu. Harta keluarga Song. Semua orang mendapat bagian. Sekarang, siapa yang bisa melindungi sampah ini? Aku tidak mendambakan properti keluarga Song. Adapun aku hanya suka membantu orang lain. Hai, apakah kau gila atau semacamnya? Putramu sudah mati. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Sebaiknya kau tanyakan padanya, apakah dia makan terlalu banyak pil kekuatan semut? King Er, cepat pergi. Hari ini,
Li Tianran pasti akan mati. Di dalam ibu kota. Apalagi hanya manusia biasa. Bahkan jika Dewa Emas Lu Agung datang, itu tidak akan berguna. King El, kau tidak boleh membantu sampah ini. Kalau tidak, keluarga Qin kami tidak akan menganggapmu sebagai anak perempuan. Kakak Tianran, aku di sini. Aku bicara tentangmu kau sampah. Kau selalu bersembunyi di balik wanita. Apa yang kau lakukan? Tepat sekali. Jika kau punya nyali hadapi aku sekarang juga. Tuan muda ini akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Kau sama sekali tidak boleh mencari mati. Masih mencoba membunuh Tuan Muda. Aku benar-benar takut bahwa kau dan seluruh ibu kota akan berada dalam kemarahan Tuan Muda. Hancur total. Sekarang adalah waktu kematian Li Tianran. Bunuh dia. Untukku. Bunuh dia. Siapa yang berani bergerak? Alam setengah abadi. Ahli alam setengah abadi. Alam setengah dewa. Aura yang begitu mengesankan. Ini jauh lebih kuat daripada sangguan itu. Entah berapa kali lipat. Kalian semua hanya memiliki hak untuk menyembah. Ahli sekuat itu telah tiba. Aku ingin tahu untuk alasan apa. Pasti bukan karena Li Tianran si sampah itu kan? Hai, mengapa kau di sini? Bukankah kau bilang kau akan beristirahat? Li Tianran benar-benar mengenal ahli yang begitu hebat. Untungnya, aku berhasil datang tepat waktu untuk menghadiri pernikahanmu dengan Nona Qin Ching. Kau tidak tahu. Orang-orang tadi, semuanya mengatakan mereka ingin membunuhku. Tepat sekali. Li Tianran memang seorang ahli super perkasa. Dia benar-benar hanya ingin membenamkan dirinya di dunia fana. Meskipun ada penghujatan dari begitu banyak orang, dia masih mempertahankan pola pikir seorang pertapa. Aku benar-benar malu akan inferioritasku. Seorang ahli perkasa memang seorang ahli perkasa. Hamba yang mulia ini adalah leluhur tua keluarga Chan di Yunzhou, Shen Suanji. Aku adalah pelindung Dou Li Tianran. Kalian semua, beraninya kalian menghujatnya. Kami tidak berani. Li Tianran ini dan Nona Qin Qin benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang ditakdirkan. Saya mendoakan kalian berdua. Persatuan yang bahagia dan lengkap. Semoga semua keinginan kalian terkabul. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Dan semoga kalian segera memiliki putra yang mulia. Kami hanya menguji Li Tianran. Seberapa besar dia menyukai Mona Sulu. Jika ada yang berani menindas Li Tianran, aku, Baichuan, akan menjadi yang pertama menghadapi mereka. Putriku menyukai Li Tianran. Li Tianran juga menyukainya. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Saya setuju. Saya angkat kedua tangan untuk menyetujui pernikahan ini. Qin Er, cepat katakan sesuatu. Kami setuju. Kami setuju. Senior. Sekarang, tidak ada di antara kalian menentang pernikahan ini kan? Tidak. Tidak. Kau bilang ini hanya masalah menikah. Namun, aku telah merepotkanmu untuk datang jauh-jauh ke sini secara langsung. Oh, ngomong-ngomong, Kamerat Suanji, kau tidak mungkin membawa hadiah pertunangan bersamamu kan? Kalian akan segera tahu. Tapi saat ini, apakah ada musik pengiring? Ya. Mainkan. Terus menari. Xiao Yihen. Hadiah pernikahan. Eliksir semut. 1000 kotak. Hadiah pernikahan Shen Xiaocheng. 3 tambang kelas 1. Hadiah pernikahan Wu Liao. 18 Calvin TV Jinchen. Hadiah pernikahan Xiaolong. Bubuk persatuan bahagia. 1000 paket. Baiklah. Tidak perlu membaca lagi. Ditambah lagi. Keluarga Chen dari Yunzhou sebagai hadiah pertunangan untuk Li Tianran. Seluruh keluarga Chen dari Yunzhou. Itu baru isyarat yang luar biasa. Senior, apa rencana Anda untuk masa depan? Saya ingin berkeliling dunia dan menjadi roh bebas di alam fana ini. Sudah lama aku katakan bahwa Li Tianran ini, dia begitu tangguh. Aku tidak menyangka. Cukup hebat. Ini benar-benar menunjukkan bahwa pahlawan sepanjang sejarah muncul di masa muda. Li Tianran ini memang tak terduga. Tampaknya, dia pasti memiliki kualitas luar biasa untuk bisa memenangkan hati sosok sekuat itu untuk mendukungnya. Ya, bagus. Menantuku yang baik, keluarga Chen dari Yunzhou telah diberikan kepadamu. Bukankah itu sama saja dengan memberikannya kepada putriku? Hei, jangan katakan itu. Chen tua berambut putih ini cukup murah hati. Terima kasih Senior Chen. Terima kasih. Pengantin pria dan wanita tiba. Bukankah dia tampan? Tampan. Kakak Tianran, aku akhirnya menikahimu. King El, bagaimana seseorang dapat mencapai keseimbangan sempurna di dunia ini, tidak mengecewakan Tathagata, maupun mengecewakanmu cintaku? Sembah pertama kepada langit dan bumi. Sembah kedua kepada orang tua leluhur.
Sembah ketiga pasangan saling membungkuk. Sudah waktunya untuk kamar pengantin. Iring mereka ke kamar pengantin. Tuan muda. Lakukan. Lakukan. Pria sejati suka mengambil inisiatif. King El, kita selanjutnya harus melakukan apa? Aku juga tidak tahu. Kau dengar orang-orang bilang kita harus. Harus apa? King El, kau sangat cantik. Jangan panggil aku King, Panggil aku istri. Istri. Kalau begitu bisakah kita menyempurnakan pernikahan? Baiklah. Suami. Siapa? Ini, apa ini? Istri. Itu hanya serangga. Itu, mendengar suara kita seperti bahasa asing. Bahasa asing kau tahu. Tidak suami. Tuan tolong jangan. Aku juga ingin belajar bahasa asing. Mengapa selalu aku yang terluka? Ayo pergi. Kalau begitu haruskah kita? Suami. Kau harus sedikit lebih lembut padaku. Kau membuatku gila dengan kebisingan ini. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya kita kembali ke Shenzhen. Istri, mengikuti suamimu selama 2 hari terakhir ini, aku telah membentukmu bukan? Tidak, sama sekali tidak. Kau terlalu jahat. Tuan muda. Betapa jahatnya Anda. Aku benar-benar ingin belajar. The film was Aku benar-benar translated ingin berkembang. and narrated by M Media. Ngomong-ngomong, kembali kali ini untuk mengambil alih keluarga Chen. Apakah orang-orang itu akan setuju? Tentu saja mereka harus setuju. Leluhur tua sudah memberikan perintah. Selain itu, istriku berada di alam petapa bela diri. Mari kita lihat siapa yang berani menantang kita. Siapapun yang berani menentang kita, aku akan menghajar mereka. Tapi kau tidak boleh memukuli suamimu, oke? Kalau tidak, aku akan memberitahumu kekuatan suamimu. Semuanya. Kalian semua sudah menerima perintahnya kan? Mulai hari ini, aku adalah Kanchan, kepala keluarga Chen. Saya tidak menyangka leluhur tua keluarga Chen benar-benar melakukan ini. Kalau begitu haruskah kita? Menyambutnya dengan hormat. Tunggu. Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Hai, kata-kata leluhur lamamu. Beranikah kau menentangnya? Daun emas masih ada di tanganku. Aku belum mewarisi keluarga Chen, dan kau sudah merencanakan pemberontakan. Pemberontakan. Leluhur tua apa? Mungkin dia pernah menjadi. Tapi saat ini, dia bukan. Dan kau seonggok sampan. Ingin mengambil alih keluarga Chen-ku. Menghayal. Hei Chen Yan, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Siapa yang memberimu keberanian? Mungkinkah kau terlalu banyak mendengarkan lagu Liang Jingru? Tepat sekali. Mekanisme ini mengendalikan Azure Luan yang kutekan Chen. Itu adalah binatang eksotis dari alam setengah dewa. Bahkan jika leluhur tua datang, dia tidak akan bisa menghindari, ditelan bulat-bulat olehnya. Apa yang kau miliki Sampak untuk melawanku? Luan Azuri, alam setengah dewa. Ini adalah yang legendaris. Binatang eksotis. Binatang eksotis alam setengah abadi apa? Apakah kau baru-baru ini diprovokasi oleh sesuatu? Kau gila. Nah, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih sangat sombong menghadapi kematian, dan kau bahkan tidak menyadarinya, Tuan Muda Chen. Mengatakan yang sebenarnya, Li Tianran, jika kau mati jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Karena memprovokasi Tuan Muda Chen, kunang-kunang masih ingin bersaing dengan bulan yang terang.
Begitu Azur Luan muncul, semuanya milik Tuan Muda Chen. Azur Luan yang mana? Itu hanya memiliki 1/10 garis keturunan Phoenix. Selain bagus untuk direbus, rasanya cukup enak. Itu tidak berguna selain itu. Oh benar. Itu juga memiliki efek afrodisiak. Apa yang dia katakan? Mungkin benar. Aku melihat rumor ini di teks kuno. Istri. Jangan takut. Aku di sini. Tidak masalah. Kau menghadapi kematian dan masih menunjukkan kemesraan. Kau benar-benar pantas mati. Menunjukkan kemesraan, mengarah pada kematian cepat. Sayang sekali, King si cantik jelita itu. Jangan khawatir. Setelah Li Tianran mati, King harus membiarkan tuan muda ini menadainya secara menyeluruh. Kemudian, aku akan menghadiahkannya kepada kalian semua. Terima kasih Tuan Muda Kia. Diam. Hai, Chen Yan. Ayo, keluarkan itu. Azur Luan sialan itu, dan biarkan ia keluar untuk jalan-jalan. Baiklah, ketika kau mati, aku akan membantumu menjaga istrimu dengan baik. Sembilan Phoenix menahan perkemahan. Kelahiran kembali yang hancur. Hancur. Azur Luan. Azur Luan akan segera muncul. Ini adalah binatang suci kuno. Begitu Azur Luan muncul, ia tak terkalahkan. Lihat. Azur Luan telah muncul. Azur Luan, melihat naga emas ini, kau masih berani lancang. Mati. Azur Luan. Pergi. Ini adalah Azur Luan yang legendaris. Luan Azur yang legendaris. Chen Yan, siapapun yang telah melalui 9 tahun wajib belajar, semua tahu, nama ilmiah untuk benda ini adalah burung kuo liar. Azur Luan, serang dengan cepat. Cepatlah. Kau ingin aku melawan naga? Aku menyediakan layanan komprehensif. Aku bahkan tidak pantas. Apa yang terjadi? Barusan, ketika ia pertama kali muncul, momentumnya sangat dahsyat. Sekarang setelah ia bertarung, mengapa ia begitu tidak berguna? Kalian beritahu aku, apakah ini yang ada di cenceng kita, yang telah menjaga selama 1000 tahun, makhluk mitos? Apakah ini Azur Luan itu? Lanjutkan. Jangan lepaskan, kau harus memasukkannya ke dalam. Panci itu akan baik-baik saja. Binatang mitos kuno yang luar biasa ini, ketika direbus, pasti lezat. Suami, aku akan membuatnya untukmu. Salam hormat, Tuan Chen. Salam hormat, Tuan Chen Chen. Kalian berdua, cepat dan sebelum tuan kota ini, berlututlah. Tuan Chen. Keluarga Chen kami telah berbuat salah padamu. Anda telah tiba, memungkinkan Chen kami untuk menjadi lebih mulia lagi. Kami memohon belas kasihan Tuan Kota. Kami memohon belas kasihan Tuan Kota. Cukup. Ingat, aku datang ke Chen hanya untuk 3 hal. Keadilan, keadilan, dan tetap keadilan. Cepat berlutut. Aku bersumpah tidak akan pernah berlutut. Istri, Apa itu suami? pukul bajingan itu untukku. Yan bangunlah. Tuan Kota yang terhormat, ampuni nyawanya. Putraku tidak tahu apa-apa. Mohon anggap saja dia kentut. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Ayo, ambil Chen Yan ini, seret dia pergi untukku, dan kunci dia. Dan kalian berempat, yang disebut omong kosong 4 tusuk konde emas, kirim mereka semua padaku. Ya, Kepala Kota. Malam ini, kami akan mencuci mereka hingga bersih, dan mengirim mereka semua kepadamu. Putriku, untuk bisa menerima kehormatan Tuan Kota, itu adalah berkah yang besar. Tuan Kota benar-benar memiliki selera yang bagus. Mohon yakinlah, putriku, pasti akan bisa membuatmu nyaman dan terlayani dengan baik. Suami, bagaimana kau bisa melakukan ini? Istri, bagaimana mungkin kau berpikir tentang suamimu seperti itu? Biar ku beritahu kalian semua sesuatu. Sebenarnya, istrikulah yang masih kekurangan beberapa pelayan, yang disebut 4 tusuk konde emas itu, semua datang ke sini untuk menjadi milik istriku, pelayan. Yan Ayah, kau telah menderita. Ayah, Azur Luan ini jelas sudah dipanggil. Bagaimana bisa? Itu adalah burung pegar liar. Kau dengarkan aku dulu.
Selama Bukit Hijau tetap ada, kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Aku akan membawamu pergi dulu, mengambil milik keluarga Chen kami, harta karun, dan sumber daya langka. Mari kita pergi dulu. Nanti, kita akan berurusan dengan Li Tianran. Sampah itu, aku menolak menerima ini. Baiklah. Nah, pintu belakang, sudah kubuka. Aku akan membawamu pergi dulu. Oh ya, lihatlah ini. Beri aku waktu sebentar saja. Aku Chen Yan pasti akan bisa kembali ke puncak lagi. Ayah, mengapa kau membawa labu rusak ini ke sini? Aku sebenarnya mengambil ini dari kamar leluhur. Aku melihat lokasi mereka. Itu bahkan lebih tersembunyi daripada harta surgawi itu. Jadi aku membawanya ke sini. Apa sampah ini? Ini. Apa yang terjadi di sini? Ada tulisan. Ayah, ini adalah kunci rahasia gunung dan laut. Nah, apa itu? Kunci rahasia gunung dan laut. Ketika aku sedang meneliti cara memanggil Azur Luan, aku melihat konten tentang kunci rahasia gunung dan laut di sebuah buku kuno. Kunci rahasia gunung dan laut adalah kunci yang dapat membuka alam gunung dan laut. Itu dapat memanggil dan mengendalikan berbagai binatang eksotis yang muncul dari dalam. Bagus sekali. Nah, sekarang kita tak terkalahkan. Bagus. Li Tianran. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Lezat. Sayang, bagaimana daging luan Azuri? Bagaimana rasanya? Masakan istriku adalah satu kata, luar biasa. Hanya saja, terlalu sedikit daging. Sayang, aku mau sup ayam. Gawat. Ini gawat. Hai, Zhao tua, mengapa kau terburu-buru? Tidakkah kau tahu cara mengetut sebelum masuk? Tuan Kota, tolong cepat pergi dan lihat. Langit penuh dengan monster. Monster. Apakah masih ada monster akhir-akhir ini? Nama panggilanku Tianran adalah Ultraman. Ayo pergi. Ayo pergi istri. Aku akan pergi melihatnya. Ini adalah alam gunung dan laut yang sedang dibuka. Ini masalah. Ini masalah. Mungkinkah ini alam berbeda yang legendaris? Aku tidak menyangka itu akan dibuka kembali. Hari ketika alam berbeda terbuka adalah saat yang tepat ketika aku Chen Yan menjadi tak terkalahkan. Kau bajingan. Kau benar-benar ahli pembuat onar. Keluar untuk membuat ulah lagi. Aku ingin kau hidup beberapa episode lagi. Tetapi kau sudah memulai pertunjukanmu lagi. Bukankah begitu? Sudah kubilang sejak lama. Putraku Chen Yan memiliki potensi Kaisar Agung. Ingat ini, kau adalah cacing di bawah tanah. Dan kau tidak akan pernah bisa melawan naga di langit. Nada bicaramu jelas tidak kecil. Kali ini, tidak akan seperti terakhir kali lagi. Di mana seekor ayam liar jatuh dari langit bukan. Setiap hari kau mengirimiku hidangan lezat liar ini. Aku mulai merasa malu. Li Tianran, hari ini adalah hari kehancuranmu. Mulai hari ini, dunia ini milikku Chen Yan. Aku akan menjadi raja. Aku akan mendominasi. Bagus. Chen. Wang. Ba. Suami, ini buruk. Aura dunia lain yang memancar ini, setidaknya ada lusinan. Binatang buas kuno, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka sebentar. Tidak, King El. Setelah mengalami begitu banyak hal, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Hidup ini singkat. Kegembiraan apa yang bisa didapat? Bahkan sekarang, kau masih tidak menganggapku Chen Wangba penting di matamu. Baiklah. Pertama aku akan memberimu hidangan pembuka. Mimi Mami Ho. Ikuti aku. Tangan kiri, tangan kanan, gerakan lambat. Naga emas. Ini adalah naga emas yang legendaris. Kalau begitu kau adalah penjaga naga yang legendaris. Suami, sudah berapa lama kau menipuku? Jadi kau adalah penjaga naga. Aku benar-benar bukan penjaga naga. Naga emas. Memangnya kenapa? Kalau itu naga emas, tangan kanan tangan kiri tayangan ulang gerakan lambat. Kakek. Aku tahu kau sudah tiba. Berapa lama lagi kau akan menunggu? Kakek. Tiandang kondisi pikiranmu stabil sekarang. Aku bisa membuka skillmu sekarang.
Li Tianran. Tidak lain adalah Raja Abadi. Apa kau? Kau adalah Raja Abadi. Tidak, ampuni nyawaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Istri. Cepat coba anggur ini. Manis sekali. Jangan dimakan, ini adalah anggur kristal hujan. Mereka hanya tumbuh 1 tandan setiap 100 tahun. Itu terlalu mewah. Aku suka sekali caramu. Begitu rajin dan hemat dalam mengurus rumah tangga. Coba ini. Semangka kristal 10.000 tahun. Manis. Tuan muda, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencicipinya juga? Bolehkah? Aku belum makan semangka kristal selama ratusan tahun. Hei, berhenti berpura-pura di sini. Kau seekor naga emas yang luar biasa. Berpura-pura setiap hari menjadi ulat. Apa gunanya itu? Tuan muda, tidakkah menurutmu ini sangat lucu? Semuanya berbulu halus. Aku bahkan tidak mau membuang-buang napasku untukmu. Kau menghabiskan sepanjang hari melakukan cosplay ini. Pergi. Bawa makhluk-makhluk aneh itu. Dan kirim mereka semua kembali ke dunia lain Shanghai. Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Sayang. Mengapa makhluk aneh ini dilepaskan? Si kecil ini akan bermain dengan Tianran kecilku. Nanti. Ada apa? Dia menendangku. Dia menendangku. The Sayang, film kamu was tidak boleh menendang translated ibu. and Tendang ayah. narrated by Tendang M ayah. Media. Mengapa kekuatannya begitu besar? Di sana. Sekarang, dia sudah menendangmu, dia tidak akan menendangku lagi. Kau Tianran kecil. Aku akan membalas dendam padamu dengan sengit. Ibumu. Aku akan menciumnya 100 kali. Sayang, kau nakal sekali. Aku suka itu.